Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ghahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqali. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya jinah itu perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Jauhkanlah jinah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jinah itu perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk. Quran surat Al-Isra. Maka dari itu kita jauhilah daripada jinah. Dari mulai jinah kering sampai jinah basah. Jinah kering ialah melihat kemaluan wanita. Jinah kering ialah mendengar perkataan-perkataan yang mengandung syahwat. Jinah kering ialah mengucapkan yang porno. Jinah batin ialah menghayal dari perjinahan. Jinah tangan ialah dengan meraba kemaluan sendiri atau meraba kemaluan wanita. Jinah kaki ialah kita berjalan ke tempat maksiat, tempat perjinahan. Itulah jenis-jenis perjinahan kering yang masih bisa diampunkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat. Jinah basah ialah mencelupkan kemaluan kita kepada vagina wanita yang tidak halal, yang tidak thayyib, yang tidak sah. Itulah perjinahan basah. Yang namanya jinah basah itu ialah menyeburkan kemaluan ke tempat vagina perempuan. Artinya kalau jinah basah ialah kita berzina dengan perempuan dengan sengaja. Itu jinah basah. Itu dosa yang sangat besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bertobat, tidak akan melakukan lagi, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Insyaallah mudah-mudahan tobat kita diterima. Bagi pelaku penjina yang memang sudah karam, yang sudah setiap hari, setiap saat yang berzina, itu masih bisa diampunkan Allah Subhanahu wa taala asalkan kita bertobat, beristighfar, tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan kita hijrah dari tempat yang keji ke tempat yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah bertobat, banyak-banyak istighfar, berselawat, bersedekah, puasa Senin Kemis, sholat tobat, mandi tobat. Ya, mandi tobat itu ya niat saja, saya niat mandi tobat karena Allah. Mandi, minta digugurkan semua dosa-dosa yang ada di tubuh kita. Cukup bismillahirrahmanirrahim, niatku mandi tobat karena Allah. Cukup satu kali, insyaallah. Mohon diampuni ya Allah dosa-dosa atas perbuatanku selama ini. Itu saja doanya. Jadi kita beristighfar, astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. Berselawat, bersedekah dengan anak yatim, kepada orang-orang miskin, panti-panti jompo. Untuk apa? Untuk menutupi kesalahan kita, dosa kita yang pernah kita lakukan. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, iringilah kejahatan, kejelekan, dosa itu dengan berbuat kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa yang kita perbuat. Maka dari itu tutupilah dosa-dosa kalian yang pernah bermaksiat, pernah berzina, pernah apa saja, mencuri, mabuk, nodong, yang pernah kita lakukan selama hidup.
di dunia ini yang pernah kita jalani dalam kehidupan hitam. Bertobatlah dan banyaklah berbuat baik sesama muslim, sesama makhluk siapapun kita harus berbuat baik. Banyak-banyak sholat tobat, banyak-banyak sholat wajib, ya, jangan ditinggalkan sholat wajib. Banyak-banyak sholat sunat, sholat sunat hajat, tobat, sholat awabim, sholat witir, sholat isyraq, sholat duha, sholat tasbih. Laksanakan, gunanya untuk menghapus dosa-dosa kita, gunanya untuk memperbaiki dosa-dosa kita. Dengan dosa-dosa tadi, insya Allah, dengan perbuatan kita tadi, insya Allah digugurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita bertobat dan jangan kita ceritakan aib kita kepada teman-teman, kawan, saudara, istri. Kalau kita dulu pernah berzina, jangan diceritakan lagi kepada orang-orang. Tutuplah aib. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha menutupi aib hamba-hambanya. Jangan diceritakan kepada siapapun aib kita, dosa kita. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita membuka aib kita lagi kepada teman-teman, pada saudara, pada istri, bahwa dulu kita pernah berzina begini begitu. Itu akhirnya nanti jadi fitnah. Cukup kita saja yang tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita hijrah, bertobat dari perzinahan. Karena perzinahan ini ialah merusak kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi, rezeki serat, hidup susah, takut, cemas, gelisah. Itulah siksaan daripada orang-orang yang berzina. Selalu takut, cemas, rezeki sempit, susah mencari kerjaan, kesana kemari, rumah tangga porak-poranda, anak di mana, kita di mana. Mulai dari sekarang kita bertobatlah, sadar, hindari daripada perzinahan, baik perzinahan dengan laki-laki maupun dengan perempuan. Yang laki-laki bertobatlah, beristrilah, carilah istri untuk rumah tangga, untuk mendatangkan keturunan. Dengan adanya istri mendapatkan anak, bisa mendapatkan keturunan. Bertobatlah, nikahlah kepada wanita. Bagi kaum laki-laki yang suka dengan laki-laki, bertobatlah, carilah istri yang soleha, yang taat. Ya, bukalah hidup baru. Wanita yang sama wanita, bertobatlah, hijrah, tutup pergaulan-pergaulan bebas. Bersuamilah, carilah suami yang bertanggung jawab, yang sholat, terutama suami yang bisa sholat, bisa mendidik kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan basing-basing cari suami, cari yang bisa sholat, baca Quran, yang bisa menjadi imam kita. Gak perlu dia kaya, yang penting dia bekerja, ada gaji, cukup untuk makan dan minum dan menyimpan. Silakan usaha berdagang. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita akan bahagia dunia dan di akhirat. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Quran sudah tidak lagi diturunkan. Ikutilah ulama-ulama, ustadz-ustadz. Pergilah ke majelis taklim, ke masjid, ke surau, ke mushola untuk mencari ilmu agama. Belajarlah tentang hukum-hukum Islam yang halal, yang thayyib, yang barokah. Belajarlah yang mana ini baik, yang buruk. Ikutilah ustadz, ulama-ulama. Semoga mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu. Kalau tidak bisa juga, mungkin jauh masjid, musola, surau, ya ulama-ulama ustadz tidak ketemu, mungkin kita di pelosok, ya kita buka HP, cari HP yang tentang agama, ceramah seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat, Ustadz Hadi Hidayat, ya, Ustadz Basalama, ya,
silakan, yang penting kita belajar hukum dulu ya. Nanti kita masalah-masalah yang lain nanti. Yang penting kita pelajari dulu tentang hukum halal haram ya. Tentang sholat bagaimana, wuduknya bagaimana, yang mana batal sholatnya, yang mana tidak batal. Pelajari, ambil air wudhu, buka di YouTube ya. Kalau kita jauh dari ustadz ulama, masjid, musola, kalau kita di pelosok-pelosok, buka, beli paket, buka, belajar tentang agama. Carilah ustadz-ustadz yang memang terkenal, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat Hadi, Ustadz Basalama ya, Ustadz Syafiq. Insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita belajar hukum dulu. Belajarlah, kalau mau belajar tentang tauhidnya dengan Buya Arozi, tasawufnya ya. Pokoknya kita untuk belajar menghidupkan suasana Islam di rumah, mengaji, membaca Quran, ajak istri, anak-anak kita belajar sama-sama atau ke masjid sama-sama. Ini akhir zaman, sudah tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Akhir zaman artinya zaman sudah habis, sudah selesai. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, turun ke sahabat, tabi'in, tabi'un, terus sekarang akhir zaman, tidak ada lagi zaman. Hidup di dunia ini hanya sesaat, hanya sementara, hanya musafir, hanya numpang lewat. Ya, kalau orang mau berangkat ke luar negeri, ya, dia pasti bawa bekal untuk ke luar negeri untuk mencari ilmu di sana. Pasti kita akan membawa bekal seperti uang, ilmu, ya, skill. Kita mau berangkat ke negeri orang, kita harus ada skill, ada uang, ada dasar untuk ke sana. Ini kan pemikiran kita. Nah, untuk kita ke akhirat, menghadapi setelah kehidupan dunia ini, pasti ada alam kematian, alam barzah, ya. Jadi orang di dunia ini harus membawa bekal. Seperti orang mau berangkat, ya, orang berangkat harus bawa bekal, harus bawa makanan, minuman, uang untuk bekal di sana, di jalan, di perjalanan. Jadi bekal kita di dunia ini ialah amal ibadah, sholat, puasa, zikir, istighfar, ya, banyak-banyak sedekah, sholat sunat, puasa sunat, Senin Kemis, sholat duha, sholat isyraq, puasa Ayyamul Bid tiap bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Kumpulkan seluruh amal ibadah kita yang baik-baik tadi. Untuk bekal apa? Untuk bekal di dalam kubur. Karena dalam kubur itu tidak tahu berapa lama. Sekarang sudah 2022 tahun. Belum kiamat-kiamat. Jadi orang di dalam kubur itu sudah 2000 tahun lebih. Belum kiamat-kiamat. Kalau dia mendapat nikmat, enak. Kalau mendapat siksa, alangkah sakitnya, sampai 2000 tahun. Belum putus-putus siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pertimbangkanlah hidup Anda. Carilah bekal amal ibadah yang soleh untuk bekal di dalam kubur. Membawa bekal, karena hidup ini panjang, tidak pernah mati pada hakikatnya. Hanya perpindahan alam, hanya perpindahan tempat. Dari alam ruh, sebelum jasad diciptakan, ruh kita terlebih dahulu sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pindah ke rahim ibu kita 19-10 hari, keluar ke dunia ini. Setelah itu kita di dunia. Setelah itu manusia di dunia berapa tahun umurnya, wallahu alam, kita tidak tahu. Setelah itu pindah lagi ke alam barzah, alam kubur. Ya,
Seluruh amal ibadah itu tidak ada lagi, tidak akan diterima lagi kalau sudah di dalam kubur. Maka kita gunakanlah uang kita, manfaatkan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi ke panti-panti jompo, anak-anak yatim. Keluarkanlah, sedekahkanlah. Itulah rezeki Anda. Rezeki kita ialah yang kita makan, yang kita minum, yang kita masukkan ke tabungan celengan masjid. Itulah rezeki kita. Yang sebagian itu bukan rezeki kita, yang ada di bank itu bukan rezeki kita. Itu belum tentu rezeki siapa, apa istri, anak, apa siapa. Tapi yang sebenarnya yang kita makan, yang kita minum sekarang ini, uang yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah rezeki kita. Maka dari itu, sumbangkanlah uang-uang Anda yang banyak uang ke jalan Allah SWT, bantu anak yatim, fakir-fakir miskin. Yang tidak ada rumah, kita buatkan rumah. Yang tidak ada tanah, kita belikan tanah, bangun rumah, bangun perumahan untuk orang-orang miskin, kelompok perumahan orang-orang miskin. Kalau uang kita banyak, apa salahnya? Uang kita triliunan, miliaran, ya, triliunan uang kita. Belikan tanah 1 hektar atau 2 hektar, bangun perumahan orang-orang miskin. Buat judulnya perumahan orang-orang miskin. Berikan orang-orang yang tidak ada rumah, yang tidak ada tanah. Berikan modal untuk usaha kepada mereka, untuk bekal mereka. Itulah rezeki Anda untuk di akhirat. Setelah di dalam kubur, pindah dari dunia, pindah ke alam kubur. Setelah alam kubur menunggu berapa tahun, wallahu alam kiamat kapan datang. Setelah kiamat menunggu di padang mahsyar. Manusia akan dipertanggungjawabkan seluruhnya, dan pimpinannya akan dipanggil. Pimpinannya siapa? Kita, umat Rasulullah, dipanggil, dikumpulkan di akhirat. Kalau ada nabi-nabi, rasul-rasul itu, semua pengikut-pengikut nabi dan rasul itu akan dipanggil, akan dikumpulkan kepada pemimpin-pemimpinnya. Nah, kita pemimpinnya Rasulullah. Maka kita akan dikumpulkan di akhirat, di padang mahsyar dengan Rasulullah. Maka dari itu jangan malukan Rasulullah. Jangan malukan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah dan sunnah-sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata, ucapan dan perbuatan. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga bermanfaat risalah ini. Mohon di like dan share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.